Halo, gue Eka Kuota dan ini monolog gue. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, gue Eka dan mungkin hampir semua yang nonton belum tahu gue. Nggak apa-apa, gue kesini cuma untuk dokumentasi pribadi sebenarnya. Iya, Kak. Biar gue bisa lihat lagi, oh gue pernah nih ada di YouTube gitu. Gue Eka dan salah satu komik perempuan dari Stand Up Jakarta Utara. Ini mungkin cerita tentang perjalanan stand up dulu kali. Walaupun emang gak banyak dan belum tidak terekspos. Gue Eka dan gue gabung di Stand Up Jakut itu di bulan April 2015, berarti udah sekitar hampir 6 tahun. Belum pernah ikut kompetisi sama sekali, tapi ada beberapa panggung besar yang sudah gue naikin dan coba, alhamdulillah. Itu juga beruntung karena dipilih jadi admin grup WhatsApp awalnya. Terus naik jabatan jadi line up. Gue salah satu, pertama gue gabung di stand up 2015, terus itu pertama kali stand up open mic gara-gara nonton Suci 5. Terus gue masih ikut stand up ya karena lebih ke butuh kegiatan aja. Kesini-sini gue mulai nulis karena banyak hal yang mengganggu pikiran gue punya keresahan-keresahan ini segala macam. Gue coba dan ternyata alhamdulillah diterima, bahkan dapat bonusnya lucu. Dan itu yang membuat gue berdamai banget sama diri gue yang dulu. Sebelum ikut stand up tuh gue bener-bener gak pernah pede sama diri sendiri. Karena banyak hal, karena jelek, karena oversize. Tapi karena stand up gue jadi kayak, oh ternyata bisa gitu jadi peluang buat cerita. Dan alhamdulillah dapet lucunya. Terus 2018 itu gue dapet kesempatan naik Sun 3 Jakut. Stand Up Night, itu panggung yang diimpikan hampir semua komik komunitas. Gue seneng banget bisa naik di situ. Karena itu emang benar-benar dari semua, mau itu kompetisi ataupun panggung-panggung besar lainnya, Sun adalah tujuan nomor 1 gue dan mungkin beberapa komik lainnya. Gue naik, gue dapet flow-nya juga enak banget, alhamdulillah juga diapresiasi banyak. Terus panggung kedua gue di Pajama Party. Nah di sini sebenarnya banyak banget hal yang berubah dalam hidup gue. Mulai dari Pajama Party ini. Kan Pajama Party tuh isinya komik-komik yang sudah pernah masuk TV semuanya, Jadi ada Arafah, ada Aci, ada Nuri, ada Boah, ada Kiki, ada Kak Kiki, terus Kak Musdalifah sama Neneng. Semuanya itu udah masuk TV, nah gue doang. Makanya pertama kali masuk grup tuh Arafah udah mikir, ini cuma admin, gue cuma admin di situ. Ya nggak apa-apa, mungkin gue cuma biar manage, lo nanti di panggung kayak gini dan sebagainya, enggak. Tapi alhamdulillah gue dikasih kesempatan buat jadi line up. Tapi di sela-sela promo ini banyak banget orang bertanya-tanya. Gue kan masuk poster, tapi orang pasti bakalan ngira gitu. Ini satu orang doang siapa gitu. Tapi berkat itu gue jadi banyak dikenal sama komik-komik senior, sama bahkan ada yang di follow gitu kayak Cing Abdel, kayak banyak deh pokoknya Bang Adit, semua komik-komik senior gue di follow. Ya seneng, tapi ada efek lainnya juga. Ada yang tiba-tiba nge-DM gue ngajak nikah. Random aja, dia ngajak nikah, dia bilang. Terus gue bilang, saya suka sama kamu.
Terus gue bilang, emang pernah ngeliat saya di mana? Pernah ngeliat di TV. Perasaan gue belum pernah masuk TV. Boah kali bang, maksud lo? Gue pikir. Iya, maksudnya maksud abang boah kali, bukan saya. Enggak, kamu. Saya suka sama kamu. Kamu tipe saya banget gitu. Kamu tipe saya banget. Gue bilang, udah tuh gue cuekin aja. Maksud gue ya udahlah, mungkin orang-orang random kali. Tapi pengen gitu. Ya bukannya nggak pengen, gue pengen, cuma kayak random banget. Terus juga dia bilang, gue masih penasaran, abang tahu saya dari mana? Jadi gini, diceritain sama dia. Saya dapat akun Instagram kamu dari IG-nya Arafah. Mungkin karena Arafah nge-tag gue di Instagram. Saya DM semuanya, tapi cuma kamu yang bales. Kayak, ya udah berarti peruntungan aja. Bukan karena dia suka sama gue. Ini kalau gue nggak bales juga nggak akan panjang. Cuma karena DM request Instagram gue juga nggak ada, cuma dia, ya gue ngeh orang cuma ada satu. Iya, terus dia DM gue lagi, kenapa sih kamu nggak mau nikah aja sama saya? Dia bilang, ya nggak semudah itu juga. Dia bilang, saya mau kok ke Priuk, ke rumah kamu. Rumah saya di Tangerang. Ya Allah, Tangerang Priuk mah nggak jauh-jauh amat. Gue juga bisa nyamperin lo kalau gue mau nikah mah, nggak perlu yang nyamperin gue. Nggak perlu, gue juga bisa ke sono. Tapi kan ya nggak jelas gitu. Emang gue mau nikah, gue mau. Tapi bukan yang tiba-tiba cuma gara-gara dari tag-an Instagram doang, tuh juga karena dia DM semuanya, cuma gue doang yang bales. Coba bawa nanti cek Instagram lo, udah pasti ada DM dia. Yakin gue. Ya, ntar gue kasih tahu, ada DM-nya pasti. Eka panggil ke lo. Udah tuh, terus selain itu juga gue bilang yaudah gue diemin aja deh, mungkin orang-orang random yang, tapi gue merasa bangga juga ada yang DM ya kan. Biasanya kan paling nawarin kue doang sama baju. Terus gue juga sempet diundang buat casting. Gue ditelepon, seneng banget gue di WhatsApp katanya, Eka screen test kalau nggak salah, screening atau apalah gitu bahasa itu katanya udah melewati seharusnya masa casting. Yaudah gue seneng dong. Itu hari itu gue lagi mau jalan ke Bandung dan udah mau liburan tapi gue batalin karena gue bilang gue mau jadi artis, gila. Gue bilang gue bakalan syuting, gue bakalan harus siap-siap nih segala macem. Gue jalan dari rumah bawa motor ke tempat lokasi castingnya. Gemetar dari rumah, tangan gue udah dingin, udah bakal banyak kamera, gue bakal suruh reading. Ada alasan kalau nggak kumpul sama teman-teman, sorry gue reading apa segala macam gitu. Udah tuh pokoknya. Ya udah sampai sono ketemulah sama yang harus ketemu sama janjiannya. Halo Eka, iya. Eka ya iya. Eka saya lihat kamu di poster, dikasih rekomendasi katanya. Oh gitu, iya. Kamu yang ini kan, dia nunjuk fotonya Kiki. Salah lagi. Pertama gue dibilang Boah, dan kedua Kiki. Astagfirullahaladzim, gue bilang, itu gue belum casting. Itu Kiki mbak, saya Eka yang sebelah sini. Oh. Ya udah. Mungkin karena gue udah terlanjur dateng ya. Gue mikir mungkin dalam hati dia, anjing gue salah nih. Nggak apa-apa deh, gue castingin dulu ya, kasian. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa deh. Nanti kita ke ruang sebelah aja. Yang tadinya dia duduk sama gue di situ langsung ke belakang. Nggak tahu ngapain ya. Akhirnya gue ke ruangan, di foto. Kita foto dulu ya, tampak samping, belakang, gini. Habis foto dia jelasin. Nanti tuh kamu casting di peran tuh anak pesantren yang gemuk, suka makan, pakai kerudung panjang. Nanti ntar pemeran utama, kamu jadi teman si pemeran utama. Oh siap. Itu gue ngapalin, sambil ngapalin dulu kan apa yang disuruh. Gue ngapalin dan gue rasa emang nggak bisa sih gue. In the end of time-nya ya udah dia bilang, yaudah nanti dihubungin lagi ya kak. Sampai dengan beberapa saat nggak dihubungin, sampai gue yang jemput bola sendiri. Hai mbak, gimana hasilnya? Ya Allah, gue bilang udah kayak mau ngelamar kerja gitu. Tapi ya udah, maksudnya efek-efek pajama party itu sebenarnya banyak banget dari followers gue yang tiba-tiba yang naik. Terus
yang kayak gitu-gitu. Terus diundang juga 2 kali sama Mas Panji di Komika Monday Market sama yang hari Kamis tuh. Itu gue seneng banget, kayak ya udah gue buat portofolio juga, ya seneng banget. Bukan cuma karena si job atau fee-nya doang, tapi karena ya Allah gue naik panggung kayak gini gitu, professional gigs gitu kan, seneng. Itu sih. Terus gue juga bisa kenal gitu sama yang komik-komik senior lainnya. Tapi karena kan materi gue kebanyakan tuh lebih concerning jodoh gitu. Jadi ya memang sebenarnya itu yang terjadi gitu, gue concern. Dan gue juga ini pernah itu bang deket sama cowok, tapi tiba-tiba dia sudah baik sekali sama saya, sudah baik. Jadi tuh malu-maluin sebenarnya. Gue kenal sama dia tuh dari Twitter, belum pernah bertemu. Tapi gue menceritakan bahwa gue adalah namanya ini tingginya 171 cm, beratnya 55 kilo. Terus kita chattingan tiap hari. Pada akhirnya gue ngaku, sorry gue bukan seperti yang lo bayangin, gue kayak gini-gini. Tiba-tiba dia pergi aja gitu, kayak ya udah. Di situ gue bilang, ya Allah, gue harus menjadi orang lain ternyata untuk dicintai, gue harus menjadi orang lain. Tapi ya udah, dari situ alhamdulillahnya positifnya gue nggak bisa nih jelek terus. Gue memutuskan untuk diet bang, bulan April 2020. Awalnya karena kesel, kayak anjing lu, dia di Jogja. Gue pikir nih kalau sampai gue berhasil, gue jemput lo ke Jogja gue. Padahal gue udah siap gitu duit, ayo kalau mau nikah, gue yang biayain. Lampang semua nggak apa-apa, gue mah tahu diri gitu. Lu kan cakep gitu. Terus akhirnya ya udah gue diet banyak sekali gitu. Diet itu yang bikin gue tersiksa sebenarnya. Tapi kesini-sini ya kan gue pengen gitu ya pakai baju bagus, pengen. Karena dulu kalau misalnya pakai baju bagus tuh jadinya kocak gitu. Orang-orang pakai baju bagus cakep, gue kocak aja. Akhirnya ya udah gue diet terus. Tapi pas gue diet dan mulai terlihat perubahannya, nyokap gue yang ribet. Dia yang terlalu pede mempromosikan anaknya. Setiap ketemu sama temennya nih kayak, anak lu umur berapa? Masih bujang nggak nih anak gue? Lagi diet, dia tau gak sih gini-gini. Ini kan gue kayak malu gitu sebenarnya. Dari dulu sih sebenarnya nyokap gue tuh kalau misalnya ketemu sama temen lamanya atau bahkan sama saudara jauhnya, dia langsung nanya, anak lu masih bujangan nggak? Anak lu mau gue jodohin sama anak gue nggak? Anak lu nggak apa-apa, anak gue udah kerja sekarang, kayak gue yang harus kerja gitu. Misalnya kayak dalam arti kata, udah anak lu nggak usah ngapa-ngapain, di rumah aja, yang penting nikah sama anak gue, ntar anak gue yang kerja. Kayak ya nggak apa-apa sih, gue emang kerja dari dulu, cuma tidak semudah itu mah ya. Kalau mama lihat ini, kayak nggak harus mama mempromosikan anak mama tuh kayak anak mama tidak seburuk itu. Gue masih bisa mencari value untuk biar bisa orang lihat, tapi mama tuh hopeless, mama terlalu hopeless. Nyokap gue terlalu hopeless banget sama anaknya sendiri, jadi terlalu murah. Belum lama dia ketemu sama temennya yang dokter berobat. Terus dia bilang gini sama temennya, John, adek lo udah nikah belum? Tuh Neng, sama adenya Om Joni aja. Dokter ya John? Iya dokter. Udah umroh John? Udah haji. Tuh haji Neng. Punya rumah? Punya. Tuh udah punya rumah. Umurnya berapa John? 45. Tuh. Hah? 45? Iya. Banyak sih di luar sana yang orang menikah umur-umur segitu. Bedanya gue kan 25. Masih banyak. Cuma ya enggak gitu juga sih sebenarnya. Tapi
pada akhirnya gue bisa banyak berdamai sama nyokap gue yang begini, gue yang seperti ini, berdamai untuk masa depan kayak gitu. Gue tidak muluk-muluk untuk secepat itu kok sebenarnya menikah, karena emang tuntutan orang tua aja. Jadi buat mama yang lihat ini, gue tahu nyokap gue baru bisa nonton YouTube, baru bisa buka YouTube, jadi tolong tenang aja ya, nggak usah jodoh-jodohin Eka sama bule, nggak usah. Eka tahu mama pengen punya suami, punya menantu bule, Eka tahu, tapi susah. Eka nggak punya kenalan bule, nggak ada di circle itu. Jadi tenang aja, ntar Eka bisa cari sendiri. Tinder juga masih bisa kok. Oke, terima kasih teman-teman. Gue Eka dan love you. Dan ini monolog gue.